Indonesia memiliki sedikitnya 5.590 sungai utama dan 65.017 anak sungai yang tersebar di Nusantara. Dari jumlah sungai utama itu, daerah aliran sungai hampir mencapai 1.500 km persegi. Menurut data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung bersama Satgas Sektor 22 Citarum Harum bahwa terdapat 300 bangunan liar di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menilai bahwa penyebab banjir adalah terjadi karena diantaranya jumlah resapan masih kurang serta kapasitas aliran sungai yang kurang. Kota Bandung yang padat penduduk ini dapat mengakibatkan kolam retensi jebol disebabkan kapasitas air yang meluap dan dapat terjadinya bencana alam banjir. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau yang disebut dengan DSABM berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, DSABM memiliki kewenangan untuk melakukan pembongkaran bangunan liar dengan tujuan untuk melakukan penertiban terhadap para masyarakat yang menempati bangunan liar di sepanjang bantaran sungai Cikapundung Kolot. Pembongkaran tersebut dilakukan untuk meminimalisasi potensi banjir di aliran sungai. Pembongkaran tersebut sesuai dengan asas dan prinsip dalam UU Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, yaitu seperti kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian, keserasian dan keseimbangan, dan otonomi daerah. Sungai Cikapundung Kolot ini termasuk ke dalam sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan. Berdasarkan pasal 7 Permen PUPR yang mengatur bahwa garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf C ditentukan paling sedikit berjarak 3 meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang jalur sungai. Dengan begitu, tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di wilayah garis sempadan sungai dengan jarak 3 meter. Sebelum dilaksanakannya pembongkaran, para penghuni bangunan liar telah diberikan surat pernyataan yang berisi pernyataan dari para penghuni bahwa mereka telah sadar melanggar peraturan daerah di Kota Bandung. Setelah mereka menandatangani surat pernyataan tersebut, penertiban bangunan liar langsung dilaksanakan. Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan penertiban bangunan liar, pemerintah Kota Bandung menganjurkan kepada semua penghuni bangunan liar untuk segera mengosongkan hunian mereka sebelum dilaksanakan penertiban. Setelah semua barang milik para penghuni dipindahkan, maka bangunan akan dibongkar. Batas waktu yang diberikan kepada para penghuni dalam hal pembongkaran bangunan adalah selama 2 minggu. Setelah adanya sosialisasi, dan apabila dalam waktu tersebut belum dapat melaksanakan, maka akan mendapatkan surat teguran atau surat peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah. Program Citarum Harum dibuat atas kekhawatiran keadaan lingkungan di wilayah Sungai Citarum, yang dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia dalam film dokumenter yang mengisahkan tentang Citarum sebagai the most polluted river in the world, yang dibuat oleh pemerhati lingkungan Gary Bunchagib, mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk menggulirkan program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia membentuk Satgas yang bertujuan untuk melakukan pembebasan lahan yang ada di pinggiran Sungai Cikapundung Kolot. Jika proses pembongkaran tidak dilakukan dengan hati-hati atau tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang standar pembongkaran gedung, maka dapat berdampak pada lingkungan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi dari pembongkaran bangunan liar antara lain, yang pertama, kerusakan ekosistem. Banyak bangunan liar dibangun di daerah yang tidak memiliki perencanaan yang baik atau di daerah yang memiliki kondisi lingkungan yang tidak stabil, seperti di lereng atau di daerah yang rawan banjir. Pembongkaran bangunan ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem setempat, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, pencemaran air, tanah, dan udara. Saat pembongkaran, bahan-bahan berbahaya seperti asbes, bahan kimia, dan limbah lainnya dapat terlepas dan tersebar ke lingkungan sekitar. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat setempat dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang lebih luas. DSABM akan membongkar bangunan liar di bantaran sungai, namun pihaknya masih menemukan bangunan yang memiliki legalitas sertifikat kepemilikan. Bangunan yang memiliki legalitas atas kepemilikan tidak akan dibongkar. Sebelum melakukan pembongkaran, pemerintah Kota Bandung melalui DSABM
mengadakan sosialisasi dan kewilayahan seperti kecamatan dan RT RW. Sehingga data yang diperoleh terhadap bangunan liar dan sertifikat dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pelaksanaan pembongkaran bangunan pada Kelurahan Maleer dilakukan pada bulan Maret 2022. Sudah tercatat dari Maret hingga Desember 2022 telah terjadi pembongkaran bangunan liar di kawasan tersebut sekitar 500 sampai 600 bangunan liar. Pembongkaran tersebut dilakukan oleh masyarakat pemilik bangunan liar dengan situasi yang kondusif. Karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Kemudian pembongkaran tersebut dilakukan secara mandiri oleh masyarakat sehingga tidak perlu ada aparat hukum yang turun tangan secara langsung. Dan masyarakat pun menggunakan dana pribadi untuk membongkar bangunannya sendiri. Bangunan yang sudah dibongkar oleh masyarakat dapat dijual kepada pemborong. Lalu warga yang terdampak pada pembongkaran bangunan liar dialihkan ke rumah susun Rancacili yang berlokasi di Margahayu. Sungai Cikapundung serta Citarum merupakan aset Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSABM Kota Bandung bersama Satgas Sektor 22 memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak pembongkaran bangunan liar di Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal dengan merelokasi tempat tinggal ke bangunan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa yang berada di pinggiran Kota Bandung di Rusun Rancacili, Margahayu. Rusunawa bekerja sama dengan program Citarum Harum. Maka dari itu, untuk masyarakat yang diberikan bantuan berupa rumah susun hanya menempati rumah susun secara gratis dengan jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya, masyarakat harus membayar uang sewa jika mereka ingin pindah atau tinggal ke rumah susun tersebut. Reaksi masyarakat terdampak terhadap penggusuran dan relokasi bersifat kondusif serta tidak ada perlawanan. Terhadap masyarakat yang memilih untuk melakukan pembongkaran secara mandiri menggunakan biaya pribadi karena bangunannya bisa dijual kembali kepada pemborong. Tetapi masyarakat terdampak hanya menginginkan bantuan serta penggantian kerugian yang adil oleh pemerintah Kota Bandung. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh korban relokasi berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan, dan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan karena mereka direlokasi jauh dari lingkungan pekerjaan serta pendapatan mereka menurun. Jarak antara sekolah dan rumah susun juga sangat jauh yang menimbulkan kebengkakan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat setempat. Pekerjaan para korban relokasi ada pada sektor informal. Pekerjaan tersebut antara lain sebagai pedagang, kuli bangunan, ojek online, petugas kebersihan, dan karyawan. Adanya relokasi tidak mengubah sebagian pekerjaan yang dimiliki oleh korban relokasi karena korban relokasi tetap bekerja di tempat semula. Yang berbeda hanya jarak untuk ke tempat kerja yang semakin jauh. Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan karena berpindah tempat juga hanya menjadi pekerja serabutan. Setelah kami melakukan wawancara kepada Lurah Kelurahan Maleer, yakni Bapak Warsan pada tanggal 20 Desember 2022, kami menemukan beberapa fakta terkait penelitian kami mengenai pembongkaran bangunan liar di bantaran Sungai Cikapundung Kolot, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Warsan mengatakan bahwa pembongkaran bangunan liar di wilayah Kelurahan Maleer telah dilaksanakan sejak bulan Maret 2022. Di wilayah Kelurahan Maleer, RW yang terdampak penertiban bangunan liar berjumlah 10 RW yang total keseluruhan bangunannya mencapai 500-600 bangunan. Sosialisasi dilakukan pemerintah Kota Bandung memberikan waktu kepada masyarakat terdampak untuk melakukan pemindahan hunian. Apabila waktu sosialisasi tersebut telah berakhir, maka pemerintah Kota Bandung dalam hal ini yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja akan mengeluarkan surat peringatan 1 yang memiliki durasi waktu selama 2 minggu. Dan apabila tenggat waktu surat peringatan 1 telah habis dan masyarakat terdampak masih belum mengindahkan surat peringatan 1, maka pihak Satuan Polisi Pamung Praja akan mengeluarkan surat peringatan 2 yang memiliki durasi waktu selama seminggu. Terakhir, jika surat peringatan 2 juga tidak diindahkan, maka Satuan Polisi Pamung Praja akan mengeluarkan surat peringatan 3 yang memiliki tenggat waktu selama 3 hari. Kami melakukan wawancara kepada Dinas UPT DAS Kota Bandung yakni Bapak Asep Suryana pada tanggal 20 Desember 2022.
kami menemukan beberapa fakta terkait penelitian kami mengenai pembongkaran bangunan liar di bantaran Sungai Cikapundung Kolot, Kecamatan Batu Nunggal, Bandung. Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Asep mengatakan bahwa pada tahun 2019 dibentuk satuan tugas dari Kementerian PUPR yang pada akhirnya sampai ke Sungai Citarum Sektor 22. Kami melaksanakan penertiban bangunan liar, pihak dinas mengadakan sosialisasi dengan wilayah kecamatan RT atau RW dengan mendata masyarakat yang memiliki sertifikat rumah dan yang tidak memiliki sertifikat rumah. Apabila tidak memiliki sertifikat rumah, maka pemerintah Kota Bandung akan menindaklanjuti penertiban bangunan liar. Namun dalam fakta di lapangan terdapat bangunan yang memiliki sertifikat jaraknya 2 meter dari tepi luar kaki tanggul aliran sungai. Di mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Peraturan Menteri PUPR nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Di mana yang memiliki sertifikat bangunan tersebut merupakan penduduk yang telah menempati bangunan selama 10 tahun lebih. Untuk bangunan yang tidak memiliki sertifikat dan yang bangunannya akan dilakukan pembongkaran akan ada bantuan dari pemerintah berupa rusunawa. Di mana rusunawa tersebut diberikan secara gratis selama 6 bulan dan setelah itu akan dikenakan biaya sewa rusunawa. Selanjutnya, bagi masyarakat terdampak yang ingin melakukan pindahan, akan diberikan bantuan oleh dinas berupa akomodasi bantuan pindahan barang-barang rumah tangga. Pembongkaran 300 bangunan liar di bantaran Sungai Cikapundung Kolot, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, merupakan salah satu program pemerintah, yaitu dari program Presiden Joko Widodo yang bernama Program Citarum Harum. Walaupun program ini belum selesai, namun sudah berjalan setengahnya. Pembongkaran bangunan liar ini di sisi lain memberikan rasa iba terhadap masyarakat terdampak. Masyarakat yang terdampak pembongkaran akan diberikan tempat tinggal sementara selama 1 tahun di rumah susun sederhana sewa Rusunawa Rancaciun. Namun, prakteknya adalah bahwa tidak semua masyarakat terdampak mendapatkan tempat tinggal tersebut karena banyaknya masyarakat terdampak namun kurangnya tempat tinggal sementara tersebut. Berdasarkan permasalahan bangunan liar di Kelurahan Maleer ini, kelompok kami mengajukan solusi. Yang pertama, pemerintah terus menjalankan program-program yang sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan bersama, dengan tujuan memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat di seluruh Indonesia terkait bangunan liar, sehingga memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terhadap peraturan yang berlaku terkait masalah tempat tinggal dan bangunan liar. Yang kedua, pemerintah harus menambah fasilitas tempat tinggal untuk masyarakat terdampak supaya masyarakat yang telah sadar akan hukum bahwa dirinya telah melanggar peraturan berlaku tetap diberikan fasilitas tempat tinggal. Sementara untuk memberikan waktu kepadanya dalam mencari tempat tinggal baru yang sesuai dengan peraturan. Yang ketiga, masyarakat yang terdampak dapat diberikan kompensasi sebagai bantuan dari pemerintah dan juga apresiasi terhadap masyarakat yang patuh akan hukum, mengingat bahwa mayoritas masyarakat terdampak adalah merupakan warga menengah ke bawah. Yang keempat, pemerintah harus mengawasi proses pembongkaran bangunan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat supaya proses pembongkaran bangunan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meminimalisir dampak lingkungan di daerah pembongkaran bangunan liar. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih.